Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas kasus-kasus kriminal, kasus yang belum terpecahkan, mitos dan fakta, serta misteri-misteri yang belum terungkap, dengan investigasi mendalam dan pendekatan psikologis bersama saya Pepep. Dan selamat datang di Monogram Production. Beberapa hari lalu, saya melihat sebuah berita miris di sosial media. Unggahan video itu pertama kali dibagikan oleh akun TikTok @irwansupandibake dan diposting ulang di Twitter melalui akun @txtdaritng. Dari keterangan video tersebut, disebutkan bahwa ada seorang ibu-ibu yang mengalami kelumpuhan karena suntikan anestesi di salah satu rumah sakit yang berada di Ciputat. Kok bisa? Begini kronologinya. Sebenarnya kisah seorang ibu lumpuh ini sudah terjadi cukup lama ya, sekitar 3 tahun lalu. Namun sekarang kembali viral. Kejadian ini terjadi tanggal 30 Mei tahun 2020. Ibu ini berinisial Y. Ia mengalami kelumpuhan akibat suntikan anestesi sebanyak 12 kali. Akibatnya, ia mengalami kelumpuhan setelah operasi sesar anak pertamanya. Dalam video yang beredar, ia tampak duduk di sebuah kamar rumah sakit dan meluapkan amarahnya kepada pihak rumah sakit. Biasanya, sebelum menjalani operasi sesar, pasien akan diberikan obat bius agar tubuhnya tidak merasakan sakit ketika proses pembedahan. Ia juga dikabarkan menjadi korban kedua oleh dokter yang sama di rumah sakit tersebut. Ia datang ke rumah sakit bersama suaminya pada 18 Februari tahun 2020, jam 9 malam, dengan keadaan normal dan tidak gawat darurat untuk bersalin. Namun, tanpa persetujuan dari pasien, pihak rumah sakit langsung melakukan tindakan operasi sesar tanpa melakukan diagnosa terlebih dahulu. Adapun beberapa jenis anestesi yang sesuai dengan pertimbangan dokter serta kondisi pasien dan janin dalam kandungan, yaitu: pertama, anestesi epidural. Ini merupakan anestesi yang paling umum dilakukan. Pembiusan ini tidak membuat Anda tertidur, melainkan membuat Anda tidak merasakan sakit mulai dari area pusar hingga ke kaki bagian atas. Meski tidak merasakan sakit, akan tetapi akan merasakan tekanan di bagian tersebut, seperti gerakan-gerakan yang dokter lakukan pada perut Anda. Anestesi ini berikan dengan cara disuntikan melalui celah di tulang belakang bagian bawah. Setelah jarum disuntikan, kateter tetap dibiarkan berada di sana selama operasi berlangsung. Kedua, anestesi spinal block. Anestesi spinal dilakukan dengan pemberian anestesi lokal dan obat penghilang rasa sakit lainnya pada bagian tubuh yang disebut ruang subarachnoid, dekat sumsum tulang belakang. Hal ini mematikan saraf Anda dan menghilangkan rasa nyeri di daerah-daerah tertentu dari tubuh Anda. Ahli anestesi akan memasukkan cairan melalui suntikan ke area punggung bagian bawah. Setelah itu, jarum dilepaskan. Prosedur ini mungkin akan membuat Anda tidak nyaman. Ini akan membuat sebagian tubuh Anda mati rasa, mulai dari perut hingga kaki. Suntik anestesi sesar ini dapat berefek selama 1,5 jam sampai 3 jam. Ketiga, anestesi umum. Anestesi umum disebut juga dengan bius total. Diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah melalui cairan infus. Namun, pemberiannya bisa pula dilakukan dengan menghirup gas khusus. Ini adalah satu-satunya metode penghilang rasa sakit yang membuat Anda kehilangan kesadaran atau tertidur selama proses persalinan. Beberapa ibu cenderung tidak menyukai metode ini karena tidak ikut berpartisipasi saat bayi dilahirkan. Dari sisi medis pun, anestesi umum juga merupakan pilihan terakhir. Pasalnya, dengan anestesi umum, bayi dapat terkena obat bius dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan metode anestesi lainnya. Oleh sebab itu, menurut American Society of Anesthesiologists, anestesi spinal block dan
epidural yang paling cenderung dilakukan. Sementara bius total hanya dilakukan pada beberapa kasus tertentu saja. Jika disuntikan hingga 12 kali ke tubuh manusia, akan sangat berakibat fatal. Kalian bayangkan saja ya. Nah, hingga saat ini kasus ini pun belum ada kejelasan atau perkembangan setelah 3 tahun berlalu. Semoga untuk Ibu Y dan suami bisa diberikan keadilan di kasus ini dan segera diberi kesehatan dan segera pulih seperti sedia kala. Bagaimana menurut kalian? Sekian video kali ini, ambil positifnya dan buang negatifnya. Saya Pepe undur diri, selamat malam dan jaga diri kalian.